Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang budget hutang yang kelompoknya terdiri dari Tika Kezia, Ayu Puspasari, Dea Indika Utami, Gabriela Zartita Fajri, Herlina Hafizah, dan Maisarah. Dengan NIM 1916050098 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Pengertian budget utang. Dimaksudkan dengan budget utang atau payable budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu, bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapatlah diketahui bahwa budget utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan sebagai pihak debitur. Budget utang adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Selain dapat menunjukkan jumlah utang suatu perusahaan dalam periode tertentu, budget ini juga dapat menunjukkan perubahan, baik perubahan berupa tambahan utang baru maupun pengurangannya karena adanya pelunasan oleh perusahaan yang berutang. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Pembelian secara kredit ini dilakukan karena dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan. Biasanya pembelian kredit semacam ini dilakukan dengan para pedagang pemasok atau supplier yang memang sudah menjadi langganan tempat pembeli. Utang dibedakan menjadi dua jenis, yakni utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka pendek harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Contohnya, utang usaha dibayar dengan kas. Utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Arti penting dan fungsi budget hutang. Yang pertama yaitu untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Dan yang kedua, mengubah utang jangka pendek dan jangka panjang yang dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Dan yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Dan yang kelima, utang jangka pendek dan serta utang jangka panjang atau anggaran utang dapat meningkatkan volume barang yang dijual serta meningkatkan usaha laba dan meningkatkan rentabilitas pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan alat pengawas dalam hal pembayaran dan utang. Penggunaan budget utang. Menurut Dr. Anjas Munandar, mempunyai 3 pokok kegunaan budget utang. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua yaitu sebagai alat manajemen untuk menciptakan pengorganisasi kerja, dan yang ketiga yaitu sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan ini seringkali disebut dengan kegunaan manajerial karena sangat berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan, di bidang pengorganisasian dan pengawasan. Sedangkan menurut M. Nafarin, kegunaan dari budget utang yang pertama sebagai kemajuan suatu perusahaan apabila dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu sebagai modal kerja, yang mana untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku, membayar gaji dan upah. Dan yang ketiga yaitu sebagai untuk membiayai aset tak lancar seperti bangunan, mesin, dan alat. Dan yang keempat yaitu semakin tinggi tingkat suatu produksi, maka semakin rendah biaya tetap aset. Sekian, terima kasih. Data dan informasi untuk menyusun budget utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang, yang pertama, rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah.
khususnya rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, serta harga bahan yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Semakin banyak jumlah yang akan dibeli, akan semakin banyak pula transaksi pembelian secara kredit, sehingga akan mendorong semakin besar jumlah utang perusahaan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah yang akan dibeli, akan semakin sedikit pula transaksi pembelian secara kredit, sehingga akan semakin sedikit pula jumlah utang perusahaan. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Persaingan yang lebih ketat akan memaksa para pemasok untuk lebih banyak untuk melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga memberi peluang kepada perusahaan untuk banyak melakukan pembelian secara kredit, yang akan tentunya akan memperbesar jumlah utang perusahaan. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan para pemasok untuk memperkecil transaksi penjualan secara kredit, sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pembelian secara tunai, yang tentunya akan memperkecil jumlah utang perusahaan. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Bila posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan transaksi pembelian secara kredit, sehingga memperbesar utang perusahaan. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah kurang memungkinkan untuk memaksakan transaksi pembelian secara kredit, sehingga akan memperbesar transaksi pembelian secara tunai, yang akibatnya utang perusahaan akan cenderung lebih kecil. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual bahan kepada perusahaan. Bila potongan pembelian yang ditawarkan oleh pihak pemasok bahan cukup menarik bagi perusahaan, maka kurang menarik bagi perusahaan, akan mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian secara kredit, yang akibatnya utang perusahaan akan cenderung lebih besar. Syarat pembayaran tersebut ditetapkan sebesar 5/10 dan N/10. Yang kelima, tersedianya modal kerja perusahaan. Bila tersedia cukup modal kerja di budget hutang. Sebagaimana halnya dengan budget yang lain, budget hutang juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget utang sebagai budget pendukung neraca harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman alat kerja, pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Sebagai ilustrasi berikut ini diberikan sebagai contoh budget utang sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak pemasok atau supplier bahwa bahan mentah untuk tahun 2008 yang akan datang yaitu sebesar 5 atau per 10, N atau per 30 perseroan terbatas, menetapkan kebijakan dan pembayaran dalam pembelian bahan mentahnya. 1 sebagai 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai atau cash carry sebagai perusahaan akan menerima potongan pembelian. 2 sebanyak 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang dari batas waktu 10 hari. 3 sebanyak 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang lebih dari batas 10 hari dengan pelunasan pembayaran. 4 sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang lebih dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran. Dengan demikian, misalnya berdasarkan budget pembelian bahwa perusahaan bulan Januari
191.700.000 sama dengan 1.917.000 dibayar utang bulan Februari 2008 tanpa potongan. Bagaimana dibuat rekapitulasi? Maka dari rencana pembelian bahan mentah bulan Januari 2008 sebesar 19.170.000 telah menimbulkan utang sebesar 3.642.300 rupiah. Tambah 5.751.000 ditambah 1.917.000 sama dengan 11.310.300 rupiah. Dari utang sebesar itu akan dibayar pada bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp 3.642.300 rupiah tambah 5.751.000 sama dengan 9.393.300 rupiah, sedangkan sisanya yang 1.917.000 baru akan dibayar bulan Februari 2008. Dengan demikian untuk bulan-bulan berikutnya dapat pula dibuat perhitungan yang sama, dan hasil perhitungan tersebut perusahaan dapat menyusun suatu skedul pembayaran pelunasan utang yang merencanakan secara sistematis yang lebih terperinci jumlah yang timbul dari transaksi pembelian kredit dari waktu ke waktu selama periode data beserta tahap pembayaran pelunasannya pada pihak kreditur atau penjual. Selanjutnya yaitu contoh soal. Skedul pengambilan hutang tahun depan dari suatu perusahaan adalah: yang pertama, soal pertama, pada bulan Januari tahun depan akan membeli komputer seharga 50 juta dengan syarat 60% dibayar tunai, sedangkan sisanya diangsur 6 kali per bulan dengan bunga 2% per bulan. Pembayaran angsuran mulai bulan Februari tahun depan. Soal yang kedua, pada bulan April akan membeli peralatan kantor seharga 15 juta, diangsur 4 kali mulai bulan Mei sampai Agustus dengan bunga 2% per bulan yang dibayarkan pada angsuran terakhir. Soal ketiga, pada bulan Agustus direncanakan akan membeli program software senilai 12 juta. Dapat diangsur 3 kali mulai bulan Oktober sampai Desember tahun depan. Susunlah skedul pembayaran pelunasan hutang dan perhitungan dengan hutang tahun depan. Penyelesaian soal nomor 1. Pembelian komputer sejumlah 50 juta dengan 60% tunai seharga 30 juta dan hutang sebanyak 20 juta. Bunga 2% dikali 6 dikali 20 juta sama dengan 2.400.000. Sedangkan hutang ditambah bunga sama dengan 22.400.000. Angsuran per bulan sama dengan 22.400.000 dibagi 6 kali. Total semuanya yaitu 3.733.333 rupiah. Selanjutnya yaitu penyelesaian soal nomor 2. Pembelian peralatan dengan jumlah 15 juta, bunganya 2% dikali 4 dikali 15 juta yaitu sama dengan 1.200.000. Karena bunga dibayar pada akhir angsuran yaitu bulan Agustus, maka angsuran per bulan yaitu 15 juta dibagi 4 kali sama dengan 3.750.000 per bulan dari bulan Mei sampai bulan Juli. Sedangkan untuk Agustus angsurannya adalah 3.750.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 4.950.000. Selanjutnya penyelesaian soal nomor 4 yaitu pembelian software sebanyak 12 juta dibayar mulai Oktober sampai Desember masing-masing sebesar 4 juta per bulan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.